ning anak-anak ada bapak ibu guru deh bosan purun bosan bu oh purun balik ini pak guru lo bu guru yo pengen mlebu suatu ya bareng-bareng siapa yang pengen masuk sumur ayo bareng-bareng siapa yang pengen masuk surga siapa yang pengen masuk surga bareng bapak bareng ibu bareng teman-teman bareng bapak ibu guru bareng pak D bareng bu D bareng pak lurah bareng pak RT bareng simbah bareng gajah bareng gajah ya kita nggak oh la 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 oh lili aku duduk rapi. Sebelum kakak lanjutin, Dede udah kenal kakak belum? Namanya kak siapa? Nanti bilang gitu, oke? Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Dani mau cerita buat kita semua. Kak Dani ganteng apa jelek? Ya Allah, Cik, tolong jawabnya yang jujur. Cik, aku sama kamu kan bestie. Cik, kamu kan bolongku. Yo, sekali lagi ya, oke ya. Sekali lagi ya, oke ya, sip ya, bolong gue, sip ya. Sekali lagi ya, oke. Kak Dani mau cerita buat kita semua. Siap, cuma sekali. Kak Dani ganteng, tapi bener loh Cik, nggak boleh kok. Kak Dani ganteng, tapi tenang dulu gitu ya. Jangan ngapusin loh, cuma sekali loh Cik, sekali. Kak Dani ganteng, tapi bener tadi kan? Bener loh. Sekali perasaannya aku gak enak ya. Sekali loh dia pun bolongku loh dia. Kita kan bestie ya. Kak Dani ganteng up, tapi tenang ya. Iya ya Allah. Ya. Kak Dani mau cerita buat kita semua. Kak Dani ganteng apa jelek? Matur nuwun. Tapi gak apa-apa, kakak gak kesedih, gak nangis, gak baperan kalau dibilang jelek. Adik itu kalau dibilang jelek gak usah marah. Jelek! Gak usah gitu ya. Nanti kalau dibilang jelek jawabnya gini. Jelek! Jelek. Nah, ini nangis. Nangis. Udah nangis. Soalnya jelek itu ada kepanjangan nih. Apa itu? Jelek. Apa? Jelas lebih keren. Tepuk tangan ya. Gak usah sedih kalau dibilang jelek. Sudah kenalan sama kakak. Sekarang sudah siap dengerin cerita? Sudah anak soleh tepuk tangan. Lu gue anteng-antengan. Anak soleh burung kok tepuk tangan lu. Anak soleh tepuk tangan. Lu gue anteng-antengan. Orang marah kecemi panganan. Berarti ya udah itu kok lu ya. Siap yuk adik-adik. Cerita segera dimulai. Adik-adik,
hari ini sudah masuk dalam satu bulan yang mulia. Namanya adalah bulan Muharram. Di bulan Muharram ini nak banyak kejadian, ya, banyak kejadian di bulan Ramadan, bulan Muharram, ya. Nabi Adam selamat diterima taubat, Nabi Nuh selamat dari banjir besar, Nabi Ibrahim selamat dari api membara, Nabi Yusuf selamat dari sumur tua, Nabi Yunus selamat dari perut ikan, Nabi Musa selamat dari pengajaran, Nabi Isa selamat dari pembunuhan, Nabi Muhammad selamat. Selamat apa ya tahunya? Selamat ulang tahun. Bukan selamat apa? Berangkat hijrah. Hari ini nak kakak mau berkisah, mau bercerita nak. Dulu nak, tahun itu jadi tahun Amul Husni, dari tahun kesedihan bagi Nabi. Nah, adik-adik tahu gak, Nabi Muhammad itu ujiannya bertubi-tubi. Dulu ketika di perut ibunya Siti Aminah nak, Nabi belum lahir, dia sudah ditinggal oleh bapaknya. Nabi lahir baru beberapa hari dipeluk sama ibunya, Bunda Aminah, Siti Aminah. Ternyata dia harus berpisah sama ibunya, bersama ibu yang menyusuinya. Namanya siapa? Bunda Halimah saja. Baru usia 5 sampai 6 tahun balik lagi sama ibu kandungnya. 1 tahun bersama Bunda Siti Aminah, ziarah ke tempat bapaknya, pulangnya ibunya sakit. Maka hari itu Nabi Muhammad lengkaplah sudah jadi anak yatim piatu, usia 7 tahun, gak punya ayah, gak punya ibu. Maka dia kemudian tinggal bersama kakeknya, juru ujinya Ka'bah, namanya adalah Abdul Muttalib. Yang selang lama ternyata usia 9 tahun kakeknya meninggal, maka dia diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Dari kecilnya ngembala kambing sampai gede diajak sama papanya berdagang sampai ke luar negeri. Saking jujurnya diberi gelar namanya Al-Amin. Hari itu jadi tahun kesedihan. Kenapa nak? Orang yang dicintai Nabi dipanggil sama Allah. Siapa itu? Pertama pamannya. Nabi sedih bukan karena pamannya cuma meninggal, tapi yang paling membuat sedih Nabi adalah paman yang dia cintai, dari kecil merawatnya, bahkan melindungi Nabi dari orang-orang Quraisy yang jahat itu. Kenapa? Hari itu pamannya sakaratul maut. Nabi pengen dekat, membisikkan di telinganya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pengen Nabi ngajak pamannya masuk Islam, sedangkan paman yang lainnya seperti Abu Sufyan yang lainnya masuk Islam, tapi pamannya yang bernama Abu Thalib ini dia belum berkenan untuk masuk Islam. Dia masih tetap ngikutin agama nenek moyangnya. Maka hari itu Nabi sendiri beliau Bunda Khadijah. Tahu nak? Bunda Khadijah itu adalah saudagar kaya raya. Uangnya hampir sepertiganya dari orang Mekah. Saking kayanya ya. Tapi Bunda Khadijah itu kalau di rumah pakaiannya sederhana, dia bisa beli kain sutra. Tapi lihat beliau lebih mengenakan pakaian yang sederhana. Uangnya beliau berikan kepada suaminya Nabi Muhammad untuk berdakwah sampai akhir hayatnya. Maka ketika di pangkuan Nabi menetes air mata Nabi, ya kenapa? Orang yang selalu melindungi Nabi, support Nabi, bantu Nabi, hari itu dipanggil sama Allah. Pamannya, istrinya dipanggil sama Allah. Begitu Nabi sedih, Nabi dihibur,
dihibur oleh Allah Isra Mi'raj. Ketika pulang orang-orang Quraisy kemudian ngomong sama orang-orang bahwa itu adalah bualan, bahwa itu adalah bohong. Sepeninggal paman dan juga istrinya, orang Quraisy itu benar-benar memerangi Nabi. Adik tahu yang diperangi cuma tidak hanya Nabi, bahkan sahabat Nabi. Kamu itu Muhammad kan? Jawab. Keluar kamu dari agama Muhammad. Kalau kau masih mau hidup, keluar. Tidak mau ikut denganku. Dibawa, dicambuk, dipukul, dijemur di tengah padang pasir. Gunakan semua cara agar mereka tidak jadi pengikutnya Nabi. Tapi ternyata imannya kuat. Bahkan ada sahabatnya Nabi yang ditindih pakai batu di dadanya begitu besar, namun imannya kepada Allah kuat. Tahu siapa? Sahabat Nabi namanya adalah Bilal bin Rabah. Imannya kuat. Maka orang-orang itu sama Nabi diperintahkan untuk hijrah pindah ke Madinah. Tinggallah di situ Nabi, Abu Bakar sama Ali. Ternyata di kota Mekah itu ada Ka'bah, sampingnya ada bangunan gede namanya adalah Darun Nadwa. Ternyata di sana kumpul orang-orang Quraisy, petinggi-petingginya kumpul. Waduh, bagaimana ini? Kita sudah melakukan berbagai macam cara, namun pengikut Muhammad sudah mulai banyak yang hijrah dari kota Mekah menuju Yasrib. Ini tidak bisa dibiarkan. Akhirnya malam harinya pasukan yang gagah keker, ada yang pakai pedang, ada yang pakai tombak, nambrak tombaknya nancep pintu WC. Pakai mana? Panahnya nancep pintu belakang. Wah, sudah siap semuanya. Ada di belakang pohon kurma, ada belakang batu, ada yang tiarap, ngedep, semuanya udah siap. Ternyata di luar mereka sudah kebun rumahnya Nabi Muhammad. Suasana mencekam. Mereka menunggu menit ke menit. Ternyata di dalam rumah Rasul itu sudah dipanggil Ali. Ya Rasulullah, gantikan aku tidur di ranjang ini, berselimutlah, pakailah jubah dari Hadratul Maut ini. Rasulullah tidak kemana? Aku diperintahkan hari ini untuk segera hijrah. Baik ya Rasulullah. Nabi siap-siap keluar, dibuka pintunya. Nabi ngambil segenggam pasir. Ternyata atas izin Allah, orang-orang yang tadi berjaga ketika Nabi lewat, kemudian melempar pasir itu, orang-orang tadi tidak tahu kalau Nabi sudah keluar. Allah turunkan rasa kantuk, akhirnya mereka jadi buaya udah Nil. Mulailah turun sungai di antara ya, mukanya ada yang tidur sampai akhirnya Suruh jaga malah tidur. Iya Nabi. Kamu lihatnya Muhammad keluarga. Suruh jaga malah tidur. Bangun. Suruh jaga malah tidur. Bangun. Mana balik? Kamu lihatnya Muhammad keluar. iya Tuhan, tapi kenapa lama sekali? Sudah kalau begitu, masuk dobrak semuanya. Ayo masuk. Pintunya ditendang, langsung semuanya. Pedangnya dicabut, tak siap semuanya. Kita lihat, kita buka selimutnya, lalu kita bunuh bareng-bareng. Hari ini terakhir kau mohon ketika itu. Bentar Tuhan, aku buka. Bela-bela. Ternyata yang tidur bukan Rasulullah, tapi siapa? Ternyata merasa kecewa orang Quraisy tadi
maka membuat saya barang siapa yang bisa membawa Muhammad, maka akan aku hadiahi 100 ekor unta merah. Wah, ya ampun, banyaknya. Banyaknya, yuk, banyaknya. Cari semuanya, menyebar semuanya, jangan sampai Muhammad lolos. Baik tuan. Lari, ada yang naik kuda. Lari. Ternyata Rasulullah sudah di tempatnya Abu Bakar sebelum dobrak rumahnya Nabi, sudah lari dan naik di atas bukit. Ada gua di sana namanya gua Hiro. Gua Tur. Namanya gua apa? Nyampe atasnya Abu Bakar, Rasulullah, ada gua seperti ingin istirahat di dalam sini. Iya Abu Bakar. Rasulullah, sebentar, izinkan saya masuk dulu. Rasulullah di sini. Dicek di dalamnya, ternyata di dalam ada lubangnya. Abu Bakar sempat menyobek bajunya, dibuatkan bulatan untuk menambah lubang-lubang yang ada di dalam itu. Rasulullah, silahkan masuk. Rasulullah masuk ke dalam situ. Selama beberapa hari Rasulullah dan juga Nabi di dalam situ. Ya, Makannya gimana, Nak? ada yang ngirim, namanya putrinya dari Abu Bakar, namanya Asma. Ya, ternyata pernah terjadi di gua itu ketika Abu Bakar melihat Nabi yang begitu capek, begitu letihnya, maka Abu Bakar sayang cinta sama Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, istirahatlah. Dia menekuk bahunya agar apa? Rasulullah berbaring di pahanya Abu Bakar. Maka berbaring dengan Rasulullah. Tapi gak disangka, tiba-tiba Abu Bakar mengepal tangannya, keringatnya bercucuran. Dia menggetakkan giginya. Tahu gak pernah terjadi? Kaki Abu Bakar tersengat oleh hewan berbisa. Saking sakitnya, maka Abu Bakar sampai bergetar tubuhnya. Namun ia tidak ingin membangunkan Rasulullah. Melihat wajahnya yang penuh dengan kelelahan, maka dia urungkan. Dia menahan rasa sakit itu. Saking sakitnya ya, air matanya tak mampu ia bendung. Kemudian apa? Netes. Ngenain wajah Nabi sampai Nabi pun terbangun dan mengusap wajahnya. Abu Bakar, air apa ini? Maka Abu Bakar berkata sambil merasa kesakitan, wahai Rasulullah, itu adalah air mataku. Abu Bakar, ada apa engkau? Kenapa engkau meneteskan air mata? Maka Abu Bakar kemudian jujur ngomong, wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau istirahat, kakiku disengat oleh binatang berbisa. Sungguh sakit, wahai Rasulullah. Aku tidak ingin membangunkan engkau, maka ku tahan rasa sakit itu. Abu Bakar akhirnya dicek kakinya, kemudian diusap itu yang luka, didoain sama Nabi hingga akhirnya sakitnya mulai berkurang, sembuh Abu Bakar. Adik-adik, akhirnya Nabi melanjutkan perjalanan, ya, dipandu oleh Abdullah bin Quraib. Ya, jalannya berbeda, tapi ternyata ada orang Quraisy yang melihat Nabi arah sana, maka dia lari naik kuda dengan pedangnya yang lengkap. Dia teringat dengan 100 ekor unta, maka dengan semangat dia lari. Tidak akan aku lepaskan Muhammad. Dia 100 ekor unta. Sudah dekat, sudah kelihatan, ternyata dia menghunuskan pedangnya. Akan kubawa Muhammad. Iya. Muhammad. Dia berpikir, sepertinya Muhammad ini bukan orang biasa. Tetapi tiap kali aku ingin mendekatinya, aku terjatuh. Muhammad, maafkan aku.
di Quraisy terdengar berita bahwasanya barang siapa yang bisa menangkapmu akan diberikan hadiah imbalan 100 ekor unta merah. Aku ingin mendapatkannya. Aku berusaha untuk mengejarmu, namun berulang kali aku terjatuh. Wahai Muhammad, maafkan aku. Doakan aku selamat. Doakan aku keselamatan, wahai Muhammad. Aku akan kembali, akan kuhalangi orang-orang yang akan mengejarmu hingga mereka kembali ke kota Mekah. Rasulullah kemudian bilang, saudara, aku tidak mendoakan engkau dengan doa yang buruk. Wahai saudara Rasulullah, apakah engkau bersedia engkau memakai gelang harus? Ternyata sama Nabi suatu ketika dijanjikan dia menjadi seorang raja Persia. Maka semuanya Rasulullah sudah nikah. Semuanya siap, semuanya. Wes pakai itu nakai arbana gede ditakuh. Mereka kemudian bersenandung. Tola al-badru alaina min zaniyatin wada. Orang Madinah bersuka cita. Adik-adik, maka itulah yang namanya kisahnya hijrah Nabi, penuh perjuangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, Nabi hijrah, kita juga ikut hijrah, tapi hijrahnya bukan pindah ya dari tempatnya ibu ke tempatnya simbah, bukan ya. Hijrahnya kita adalah kalau adik masih sering melakukan keburukan, jahilin temennya, ngitik-ngitik, nendang, jiwet, jewer, ngoproke-ngatoke. Nah, mulai hari ini, yuk adik-adik jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kakak bilang, anak hebat, bilang yes, gitu ya. Anak hebat, kurang semangat. Anak hebat, anak pintar, anak cerdas, anak soleh, anak ayam. Anak ayam. Ulangi, yuk, tangan kanan diangkat, digenggam, dibalik, siap. Anak hebat, anak pintar, anak cerdas, anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, rajin ngompol. Emang masih ada yang ngompol? Kita cek ya, masih ada yang ngompol atau enggak ya? Nanti ngaku diri, kita cek ya. Siapa yang masih ngompol tepuk tangan? Ngaku diri kan ada di nomor ya. Ulangi, terakhir. Tangan kanan diangkat, digenggam, dibalik, siap. Anak hebat, anak pintar, anak cerdas, rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, besok jadi orang sukses, orang kaya, orang terkenal, orang hutan. Enggak ada. Ya, oh la la la, oh ini, aku duduk rapi. Masalah baik. Adik-adik semuanya, hari ini kakak datangnya enggak? Dikasih tepuk tangan yang meriah. Silakan masuk. Ini kita bilang gini. Kita di sini. Iya. Boleh kakak keluarin? Boleh. Kalau kakak keluarin takut enggak? Lari enggak? Kabur enggak? Nangis enggak? Ngompol enggak? Ya duduk aja, nanti kakak berdiri ya. Dibantu nanti pakai tepuk ya. Biasanya kalau temenin kakak keluar, nanti biasanya di sekalian kunci. Tepuknya ikutin kakak sekalian dulu. Gitu ya. Yuk kita kenalan ya, betul. Maaf jadi ya, balik lagi. Masih tuh, lihatnya depan sana. Nah, yuk kita beri tepuk tangan.
Gitu. Yuk kita. Masih tahu nggak gitu idea? Ini depan saja kok masuk begitu cekek loh. Gak mau. Loh kok nggak mau kenapa? Itu mainnya nakal nggak? Enggak, Usil nggak? enggak. Gigil nggak? Emang nyamuk gigit. Temennya baik, anaknya soleh dan soleh. Iya kan? Mm-mm. Ya udah, kalau gitu aku mau. Bener? Ah, Nanti kalau kakak hitung ke depan langsung nengok ya. oke. Udah siap? Siap. Kalau udah siap bilang gimana? Gini gini. Bilang apa? Asia. Gak boleh. Masa kok putra? Gak boleh. Apa? Ini putri santai, putra ganteng. Oh iya. Diulangi. Ini. Yang putri gimana? Ganti-ganti. Kalau yang putra gimana? Genteng-genteng. Bukan kenteng. Udah siapa? Ganteng itu bukan dulu. Ganteng, ganteng. Ya. Nanti kalau kakak tanya jawabnya apa? Ganteng-ganteng. Nah, coba. Yang putri gimana? Ganteng-ganteng. Sing ganteng sing putra. Tadi katanya nih ditanya ganteng-ganteng. Ya lihat tuh yang ditanya putri kok jawabannya putra. Yang putri gimana? Ganti-ganti. Kalau yang putra? Ganteng-ganteng. Yang benar? Ganteng-ganteng. Iya tepuk tangan. Kalau yang di belakang itu? Tuh yang di samping. Aku ngerti. Siapa? Simba. Simba. Apa iso muni Simba? Biasanya kan? Loh, biasa nih. Simba ini biasanya boleh nang pinggir. Rumah mau. Boleh lembetan. Oh. Terus sikile sonjorke. Kini tengah merem. Tapi ngapalin. Itu bukan Simba. Terus ya kan? Itu bapak ibu guru. Ya Allah. Ampun Pak Guru, ampun Bu Guru. Bukan makanya. Mas Dito, Dalam. tahu gak hari ini kita kumpul dalam rangka apa? Nggak tahu. Hari ini dalam rangka songsong bulan Muharram. Tahu bulan Muharram? Apa itu Kak? 4 bulan suci. Iya kan? Lu ada lagunya masa lupa? Lagunya gimana? Ashurul Hurum, 4 bulan suci. Coba kamu. Gak usah ditepuk, ya. Tadi gimana? Ah, Asrul Hurum, Empat bulan suci. kayak gitu bisa toh? Bisa. Coba nanti kakak baru kamu. Oke. Ya, dengerin ya. Ashurul Hurum, 4 bulan suci. Asrul Hurum, Empat bulan suci. Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Tepuk tangan. Tuh, ada 4 bulan. Ayo kita berpuasa. Ayo. Nanti ikutin juga bilang ayo gitu ya. Ayo kita berpuasa. 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 Nah, tuh, jangan sampai lupa adik-adik tanggal 10 Muharram. Apa itu Kak? Besok jatuhnya tanggal 25 Juni. Tapi kalau pengen afdal, Iya. pengen lengkap, maka adik-adik puasa juga di tanggal 9. Namanya puasa Tasu'ah. Kenapa Kak? Kan cuma sehari. Itu untuk membedakan kita dengan apa agama yang lainnya, Nasrani dengan orang-orang kafir dengan orang-orang Yahudi. Nah, tahu nggak orang Yahudi itu juga puasa tanggal 10 Muharram. Bahkan di Mekah sebelum Nabi lahir itu juga sudah puasa. Mereka ngikutin ajarannya Nabi Ibrahim. Untuk membedakan, menyelisih orang-orang kafir dan Yahudi, makanya Nabi ya tanggal 9 puasa. Namanya puasa
Tuh, nah, tapi sayang nak, ketika Nabi sampaikan itu, Nabi sudah keburu wafat nak. Jadi Nabi belum melaksanakan untuk puasa Tasyrik. Tapi Nabi sudah sampaikan, yuk kita semuanya, kalau pengen ngambil puasanya tanggal 9 dan 10, tanggal 24 dan 25. Tapi kalau ada yang merasa berat, kesusahan, maka cukup di tanggal 10. Pahalanya tahu nggak? Allah akan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Maka rugi adik-adik kok besok tidak berpuasa. Ya, besok berpuasa bareng-bareng ya. Mas Tito, karena udah cukup siap, yuk sekarang diajak teman-temannya biar tambah bersemangat ya. Nah, sekolah itu dalam rangka menaikkan nilai dirimu nah, ya. Besok nih kamu sudah gede, udah dewasa, kemudian udah kerja, maka nilai dirimu itulah nanti yang akan banyak dilihat. Nah, ya, nih duit 2.000 sama 20.000, nih disuruh milih, adik-adik milih yang mana? Tentu 20.000. Nih seorang anak kok nilai dirinya tinggi, tidak hanya sekedar pintar, tapi akhlaknya baik, dia disiplin, dia jujur, dia amanah, maka itu menaikkan nilai diri. Nah, hari ini kau sedang sekolah dalam rangka apa? Menaikkan nilai dirimu ya. Maka sekolah bersemangatlah. Nek engkau sekolah sudah difasilitasi bapakmu, ibumu tiap hari diantar jemput, tidak ada yang kekurangan, engkau di rumah makan tinggal makan, baju tinggal pakai, bapak ibumu cuma pengen nak, nek engkau disekolahkan sekolah yang sungguh-sungguh. Lihat saudara kita yang di belahan bumi lainnya, mereka ada yang tidak punya kesempatan seperti engkau. Jangan kecewakan bapak ibumu nek. Bapakmu berangkat pagi pulang sore. Dulu bapakmu ganteng sak kecamatan. Setelah engkau lahir bapakmu mulai gelap nek. Bapakmu koyo kakak ireng ganteng nek. Iya, kenapa mengambilkan rezeki buat engkau? Maka jangan bikin bapakmu meneteskan air matamu. Jangan biarkan ya letihnya capeknya ibumu sia-sia nganterin kamu tiap hari, masakin kamu tiap hari, tapi kok di sekolah engkau belajarnya nggak sungguh-sungguh. Sekarang buktikan sama ayah dan ibumu, engkau mampu berprestasi, engkau bisa banggakan mereka semuanya. Yuk, terakhir bilang musik. Siap ya? Sekolahku memang Yahud, siapa suka boleh ikut, muridnya ikut, gurunya nggak boleh. Gurunya muridnya dibilangkan gitu sama pak gurunya, bilang maaf. Bu guru, Kak guru, maaf. Oh, dimaafin boleh pak guru, bu guru. Pak guru sama bu guru baik bilang apa? Makasih Kak guru, makasih Bu guru. Enak ya. Terus bilang apa? Juga gimana? Kalau ini? Ya. Musik. Sekolahku memang Yahud, siapa suka boleh ikut, muridnya Ingat, gurunya. juga ikut. Sekolahku memang Yahud, sekolahku aku senang, ojo rame lungguh sing anteng, sing anteng, Aduh bandang, sing ra anteng. jadi ireng. Ini Kang Beni nanya, Ya, sing ireng sapa? Pak Denny. Oh, kacak Bali kowe. Enggak. Yang benar, Kang Beni apa? Ganteng. Alhamdulillah.